Sebenarnya dalam agama Islam ini masalah pesugihan atau masalah kekayaan intinya adalah ingin kaya dan ingin sugih dunia. Dunia itu termasuk ada kata-kata yang disebut rizki, ingin kaya rizki. Sebenarnya kalau orang-orang itu tahu makna sholat, di situ adalah ada unsur kekayaan. Ada 8 perkara. Siapa yang menjalankan sholat itu akan diberi 8 perkara menurut doanya orang yang sholat itu. Contohnya 8 perkara adalah ketika kita duduk dan membaca Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. 1. Robbighfirli, ya Allah berilah ampunan kami. Bisanya orang itu dikabulkan doanya harus minta ampunan. Maka dalam sholat itu ada Robbighfirli. Kedua ada Robbighfirli warhamni. Kedua minta rahmat kepada Allah. Ya Allah saya berikanlah rahmat. Wajburni, ya Allah tambahi kekurangan kami, termasuk hutang-hutang kami ini supaya cepat bisa nyarutang. Tanpa doa, tanpa kabul dari panjenengan Allah Subhanahu wa taala, maka hutangnya juga tidak akan bisa nyarutang. Maka dari itu di dalam sholat yang ketiga adalah wajburni, Robbighfirli warhamni wajburni. Warfa'ni, dalam sholat itu ada kata-kata warfa'ni. Kalau diketahui maknanya, ya Allah tinggikanlah pangkat kami. Jadi sholat itu minta pangkat. Bahkan orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat dengan tertib akan dinaikkan pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warfa'ni warzukni, ya Allah berikanlah kami rezeki. Inilah kalau ketika kita sedang sholat kemudian warzukni itu kita maknai, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami. Dan betul-betul sholatnya khusyuk, itu akan menjadi kaya orang yang sholat itu. Di masa kekayaan, asal sholatnya benar, asal sholatnya sungguh-sungguh, orang yang sholat itu akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut pesugihan dalam Islam. Wahdini, ya Allah minta petunjuk. Petunjuk adalah dari Allah. Petunjuk bukan usaha kita, petunjuk bukan usaha orang lain. Petunjuk adalah dari Allah. Kalau Allah menunjukkan, maka dari itu tanpa petunjuk Allah manusia tidak akan tercapai cita-citanya. Di situ dalam sholat adalah wahdini, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami. Wa'afini, ya Allah berilah kami kesehatan. Kalau kita sedang baca wa'afini, ya Allah berilah kami kesehatan, dan betul tahu maknanya lafal itu, Allah akan memberi kesehatan. Bahkan kesehatan inilah menjadi modal bagi orang yang ingin kaya. Orang ingin kaya tapi tidak sehat. Contohnya berpuasa tidak sehat, sholat tahajud tidak sehat, sholat qodhoil hajat tidak sehat, wiridan tidak sehat. Maka di itu ada wa'afin. 8 itu adalah menuju kesuksesan dunia akhirat, termasuk yang disebut pesugihan itu. Wa'fu anni, ya Allah janganlah saya ini dituntut sekarang. Berat kalau dituntut. Kita salah dengan Allah kemudian langsung dituntut coba. Maka dia berdoa biar tidak dituntut, diampuni oleh Allah. Wa'fu anni. Ada 8 perkara adalah doa dari orang-orang yang sholat.
Tapi banyak orang yang sholat berdoa Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni watini wafini tidak tahu maknanya. Itu yang menjawabkan. Warzukni bukan berarti minta rezeki. Warzukni malah ngelamun dengan tugasnya di kantor maupun di apa-apa. Maka dari itu orang yang sholat tidak akan mendapat rezeki. Maka dari itu sholat ini akan menjadi kaya asal akan menjadi sehat. Sholat akan menjadi berkah bila mana dijalankan satu dengan khusyuk. Terus Allah memberi sholat ini ada waktunya. Ibaratnya waktu 8 perkara ini termasuk kaya, termasuk kesehatan, termasuk ampunan, termasuk rahmat, termasuk bisa nyarutang dan sebagainya. Ada 8 perkara ini ada waktunya. Maka dari itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat diwajibkan bagi orang mukmin dan ada waktunya. Ibaratnya rezeki akan turun ketika sholat itu asal tepat sholat itu pada waktunya. Tapi kalau sholat tidak tepat pada waktunya, ibarat kita akan mengambil air, di situ tidak ada pancuran air. Meskipun embernya besar, sholatnya fasih, sholatnya berpakaian yang berbau wangi, tapi tidak pada waktunya. Apalagi kalau bisa sholat itu tempatnya sholat adalah di masjid. Itu tempatnya kabulnya Allah doa yang 8 itu. Karena apa? Mathalul mu'mini fil masjid kama sali samaki fil ma. Ibarat orang mukmin di masjid adalah ibarat seperti ikan di dalam airnya. Maka dari itu akan cepat besar ikan itu. Sholatnya akan besar barokahnya bila mana di masjid. Kenapa kok begitu? Iya, karena masjid diciptakan untuk berdoa, termasuk untuk orang yang sholat-sholat itu. Kalau sholat di rumah, mujahadah di rumah, berdoa di rumah, bagaimana? Itu bukan tempatnya. Seperti orang miara ikan tidak di kolam, tapi di kandang kambing. Maka dari itu, ikan akan mati. Sholat itu seharusnya di masjid, tapi dijalankan di selain masjid. Itulah seperti menanam padi di tempat yang kering, tidak akan tumbuh. Karena rumah tidak dibuat untuk berdoa, tidak dibuat untuk zikir, tidak dibuat untuk sholat. Tapi rumah itu untuk menyimpan harta benda, untuk menyimpan kekayaan, untuk menyimpan kencing dan berak anak-anaknya, bahkan untuk bersetubuh antara suami dan istri. Itu rumah. Kalau untuk sholat, sama dengan kita berhiasan dengan pakaian bagus, tapi di kandang kerbau itu sama saja. Maka dari itu sholat, marilah ini untuk ada 8 yang sudah diringkas di situ. Kalau bisa ini diketahui artinya sholat itu. Warzukni artinya minta rezeki, wahdini minta petunjuk. Tapi sholat yang tidak tahu artinya sama dengan orang gila yang. Maka dari itu banyak orang sholat yang bilang saya sholat bertahun-tahun juga saya tetap melarat saja. Nah itu sholatnya yang bagaimana? Sholat dari guru siapa? Sholat dari pelajar siapa? Tahu maknanya atau enggak? Itu ada pengaruhnya. Doa juga ada pengaruhnya. Pengaruh doa dari siapa? Maka dari itu doa itu yang paling inti, bukan masalah doanya, tapi dari pelajaran guru, yang guru itu betul-betul bukti diijabahi Allah. Nanti doa sak dunga-dungane, tidak harus doa nubuat, tidak harus doa asmaul husna, tidak harus mengikuti guru yang dikabulkan Allah. Donga Jawa, donga Inggris, doa Belanda bisa semua. Kalau dari guru yang diijabahi, insya Allah semua itu diijabahi.